لرضاء الله للشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Muharram wa syahrullah wa takhadha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilan. Ashhadu an la Ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Amin. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qala Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Puja serta puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita semua mendapatkan curahan hidayah, ma'unah, petunjuk serta ridhonya. Kita bisa duduk berjamaah. Semoga duduknya kita pada malam ini memperoleh keberkahan yang berlimpah dan menjadi sebab dan saksi kelak kita bisa duduk seperti ini berada di taman-taman syurga. Semoga yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya masalah Allah bukakan pintu jalan keluarnya, yang punya hutang pihutang lunas utangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang aminnya kencang insya Allah pulang dari sini dapetin jodoh orang kaya, ditambahin duit belanjaannya. Semoga tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada manusia pilihan kekasih Tuhan, karena beliau menjadi teladan indah dalam kehidupan kita. Senyumnya yang indah, akhlaknya yang indah, wajahnya begitu indah, terdahsyat indah jaminan syafaatul uzmanya kelak di yaumul qiyamah. Beliau sayyidul mursalin, beliau khataman nabiyyin, begitu cinta kepada anak-anak yatim, begitu sayang kepada fakir-fakir miskin. Habibanal kiram, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibal qalbi, ya khairal bara, ya lijta bil haqi rasulan hidayah. Ya Rasulullah,
Ya Habiballah, Ya Rasulullah. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para tuan guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh adat, tokoh masyarakat, al-alim wal ulama, para masyayikh, guru-guru kita yang hadir. Mohon izin, namanya siapa aja guru-guru kita, Gus? Begitu banyak guru-guru kita yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan beliau yang hadir saat ini senantiasa dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, dan ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak DKM Masjid At-Taqwa Sumur Boto, Pak Haji calon haji, Umi Hajah calon hajah, para asatid dan asatidah, terkhusus juga sahabat saya Gus Sofa dan tim hadrah dari Kudus, yang mudah-mudahan Allah jadikan generasi muda yang soleh, yang bagus rezekinya dan bagus jodohnya. Dan tak lupa yang saya hormati Mbak Tias, sahabat Hong Kong. Dengan wasilah beliau saya bisa silaturahim ke tempat ini. Kita doakan beliau dan keluarga mudah-mudahan selalu dalam berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para santri dan santriawati jamaah, terkhusus keluarga besar Sumur Boto, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, banyak duitnya. Aparatur pemerintah, dari kepolisian, dari Kepolres, dan juga tim Banser, keluarga besar MWCNU, Kecamatan Muspika Bulu, yang mudah-mudahan beliau semua Allah jadikan pemimpin yang amanah, cinta kepada ulama, sayang dengan rakyatnya. Baik, berhubung waktu semakin malam, saya langsung aja injak gas masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Ikan gabus mati telentang, biasanya ibu pakai seragam bagus boleh ngutang. Udah lunas, alhamdulillah. Mohon izin Bapak, karena saya berasal dari Jakarta, Depok, perbatasan antara Bogor dan Depok, Jawa Barat. Jadi kalau ibu mau ke Kubah Emas, nah itu dekat rumah saya. Jadi bahasanya mohon izin kalau malam ini seperti gado-gado, campur aduk. Ibu gelem ora gelem? Gelem. Gelem, Bu. Bersama kita menuju surganya, menyambut tahun baru Islam. Alhamdulillah. Tidak terasa setahun telah berlalu dan hitungan hari kita akan masuk bulan Muharram. Ibu, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah yang disebut bulan haram. Yang pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat adalah Muharram. Kenapa disebut bulan haram? Karena dilarang oleh Allah peperangan dan suatu perkara yang keji dan mungkar hadir di bulan ini. Walaupun di bulan-bulan yang lain pun tidak diperbolehkan. Dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah maupun amal wajib maupun sunnah. Dari tahun ke tahun telah berlalu dan kita dikit lagi sampai pada bulan Muharram. Pertanyaannya,
Apakah diri kita sudah berubah menjadi pribadi yang baik dan bisa menjadi istiqomah dalam kebaikan? Ataukah diri kita masih berada seperti waktu-waktu yang kemarin? Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Saya akan memberikan 3M. Berapa? Berapa M? 3 apa? M yang pertama apa, Bu? Mencret, ember. M yang pertama adalah muraqabah. Jadikan momentum pergantian baru ini sebagai muraqabah. Dekatkan diri kita kepada yang maha mendekatkan, yakni Allah subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buah cerme dicampur salak, jamaah rame tapi jawab Allah tidak kompak. Buah salak, buah paya, jawab Allah kompak. Saya doain punya anak jadi orang kaya. Kenceng begitunya. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Rabb kami menyembah, hanya kepadamu ya Rabb kami meminta dan memohon pertolongan. Menyembah kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Wawunya ma'iyah, artinya paket. Bukan hanya menyembah, tapi kita dianjurkan meminta. Bukan hanya meminta, tapi kewajiban kita menyembah kepada Allah. Setuju? Kemarin kita mendengar kabar duka dari Lombok Utara dan Mataram. Bapak Ibu, tertimpa gempa musibah. Sekian lama kita bangun bangunan yang kokoh, bertingkat, berlantai-lantai. Namun dalam sekejap dengan izin Allah runtuh, hancur, berantakan. Betul, betul. Begitupun apa yang kita bangun saat ini tanpa merupakan sandaran yang hakiki kepada Allah, maka hancur kehidupan kita. Bu, terus apa yang kita harus jaga? Jangan sampai Allah murka dan kirim bencana ke wilayah kita. Walaupun kita jauh dari gunung, gunung tidak meletus, tapi ingat kita dekat dengan air laut. Betul. Kita jauh dari air laut, jauh dari gunung, tapi ingat ada gempa bumi. Kita jauh dari gempa bumi, tapi ingat ada kebakaran. Kita jauh dari kebakaran, tapi ingat adanya angin. Kita jauh dari angin, tapi ingat bencana musibah silih berganti datang kepada kita melalui ujian ataupun azab. Na'udzu. Apa yang menyebabkan ini semua? Ibu, kurang taat, kurang dekat sama Allah. Masjid kosong, pasar malam rame. Setuju? Masjid kosong, rekreasi rame. Setuju? Masjid kosong, supermarket rame. Masjid kosong, mall rame. Walaupun di sini jauh dari mall. Setuju Ibu? Yang mengisi masjid bukan anak muda, yang mengisi sab masjid bukan bapak-bapak, tapi anggota TOP, tua ompong peot. Yang azan aki-aki, yang qomat jadi imam, makmum, yang marbot, yang ngepel, gali kubur, yang maut. Sembarangan. Ibu, jadilah istri yang menghantarkan suaminya menuju surga. Bagaimana caranya, Ustaz? Wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. Dukung kegiatan suami, bukan hanya dunia tapi perkara akhirat. Jam 4 kita bangunin suami, cium keningnya, bisikan kalimat sayang, beb, beb,
Bangun bebek, jam 4 masih ada waktu buat hajat dan tahajud. Bebek jadi imam, cinta jadi makmum. Kira-kira pernah enggak seperti itu ibu? Bapak pernah dibangunin jam 4 subuh, dicium kening bapak, dibisikin kalimat dengan kalimat bebek. Bapak jadi imam, istri jadi makmum. Begitu boten pak? Ibu tahu ndak, mencium kening suami sama hal mencium hajar aswad. Hajar batu aswad hitam, cium batu hitam. Kapan lagi bisa mencium batu hitam ya bu ya? Nanti malam pulang pengajian, ini dia nih batu hitam. Masya Allah. Ibu manggil suaminya siapa bu? Hah? Papa. Papa timpalannya pipi, mamah mimi, moms, paps, akoh, kamoh. Masya Allah, indah. Maka suami menjadi imam tatkala yang lain tertidur pulas. Hafadzhumul malaikah, maka turun para malaikat siap mengaminkan doa dari seorang suami yang bisa membawa istri menuju ke dalam surga. Allahu Akbar. Di belakang istrinya menjawab Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Istrinya menjawab di belakang amin. Maka ini yang dinamakan ketaatan, maka ini yang dinamakan kedekatan. Dirinya dekat kepada Allah. Musibah jauh, justru musibah sekarang ini hadir dalam rumah tangga. Istri tidak lagi setia, musibah. Suami senang dengan istri tetangga, musibah. Mertua cerewet, musibah. Mantu pelit, musibah. Anak durhaka, musibah. Tetangga jahat, musibah. Mungkin kita kurang taat dan kurang dekat kepada Allah. Momentumnya bangun tengah malam, suami jadi imam, istri jadi makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah. Di belakang istrinya ngejawab Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Ibu, pernah enggak seperti itu? Suami jadi imam, ibu jadi makmum jam 4 subuh. Setelah sholat maka cium tangan suami. Mencium tangan suami punya akhlak yang atas dan bawah. Bapak dicium tangannya seperti apa? Begitu enggak pak? Memang terakhir kali istrinya mencium tangan bapak kapan pak? Lebaran. Ada yang begitu di sini ada. Yang mana namanya? Kerjaan pojuminten ya. Ibu, cium tangan suami, ada berkah, ada ridho. Berkah mudah, ridho jaminannya surga. Maka tatkala beres dicium, suaminya mengelus kepala istrinya dengan kalimat sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana. Bu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu mah doa mangan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama seperti kayak pengantin baru. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ditiup kepala ibu dengan suami seperti itu, tiupnya pelan-pelan. Jangan. Ibu pernah enggak seperti itu suaminya? Setelah ditiup kepala ibu, maka saat itu ibu mengambilkan segelas minuman, di mana minuman itu sudah ada. Pilih yang Pocari Sweat, karena ustadznya kekurangan ion. Maka sampai di hadapan suami dengan senyuman indah, duduk di pangkuan suaminya, tempelkan di bibir suaminya, Bismillah papa. Lagi papa, lagi mama. Setelah duduk di pangkuan suaminya, ditempelkan gelas di bibir suaminya, maka bekas bibir suami menempel di gelas. Jangan ditaruh di dalam meja atau di atas meja, tapi tempelkan di bibir ibu. Seperti itu. Kira-kira pernah enggak Pak, istrinya duduk di pangkuan Bapak, kemudian bekas begelas Bapak minum diminum oleh istrinya? Pernah enggak Pak? Ibu, satu gelas yang ibu berikan kepada suami dengan niat ibadah karena Allah bernilai 100 rakaat. 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz, saya kepengen 1000 rakaat, 1 galon. Sabar ibu, itu suami ibu bukan akuarium. Bu, kembung-kembung. Ibu, maka setelah itu bimbing suaminya untuk berangkat ke masjid. Karena baginda Nabi kita pun sudah berpesan, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak dikatakan salat orang yang memiliki rumah dekat dengan masjid dan musola, tapi solatnya masih berada di dalam rumah. Ulama sepakat menafsirkan lamnya, la tatimmu, la tasihu, tidak sempurna, bahkan tidak sah solatnya. Bapak, solat dalam masjid. Falamma ra'aita ummarum masjidi, bencana akan datang, musibah silih berganti, bahkan alam pun tidak lagi akur dan akrab terhadap kita. Bagaimana cara menghalaunya? Masjid dimakmurkan. Fayashkuru ghadabi, niscaya murka Allah redam dengan sendirinya, karena dilihat ternyata sumur boto beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya terus mendekatkan diri. Alhamdulillah, insya, mudah-mudahan di sini safnya rame. Amin ya robbal. Nih yang anak muda harus menjadi garda paling depan safnya. Tahun kemarin belum bisa sholat berjamaah, Muharram tahun ini harus bisa berjamaah. Kita harus bisa hijrah. Tahun kemarin kita belum baik, tahun ini harus bisa baik. Dekatkan diri terus kepada Allah, karena ini menjadi tameng dalam kehidupan kita untuk nilai keberkahan hadir. Insya ya Bu ya, Ibu dukung kegiatan suaminya. Bapak ajak anak-anak mudanya untuk berjamaah. Sekarang anak-anak muda aneh-aneh sikapnya. Kalau di sana ibu, motor yang memang kondisinya dari pabrik itu standar untuk keselamatan diganti sama anak-anak kita. Bannya diganti dengan ban sepeda.
biar gaul kelihatan lebih kecil dan ceper. Motornya diseset joknya biar ngeboncengin lawan jenisnya agak berasa. Lampu yang benar-benar untuk adanya penerangan dihilangin biar kelihatan keren. Makanya hadir saat itu anak muda ngetrek di pinggir jalan dengan kekuatan tinggi ngegas, akhirnya nabrak tiang listrik, mati anak-anak muda. Matinya mati bukan syahid, melainkan matinya mati sengit. Ini terjadi pada anak muda. Kalau anak mudanya taat, insya Allah makmur sejahtera. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kalau di kampung anak mudanya mengisi saf paling depan, maka 15 tahun akan sejahtera. Tapi ini kampung, kalau saf paling depan tidak ada terdapat anak-anak muda, maka usia keberkahan dan kesejahteraannya seperti usia umur jagung. Bentar lagi akan rontok. Ada ndak aki-aki ngetrek? Nggak pernah, jangankan ngetrek, begitu nyelah motor bukannya hidup, ibu, kakinya yang coplok. Di belakang bonceng namanya cabe-cabean. Nenek-nenek zaman now, begitu diboncengin dengan kekuatan tinggi, berisik suaranya. Paka. Apa aneh ini, bibir gua ketiup angin. Astagfirullahalazim. Ibu, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Bisa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbulan. Bisa diiringin Gus? Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal amalan
Nikmat ndak? Cuma tadi pukulannya ada yang salah ya Bu ya. Dung-dung terang-tang seragam kerudung boleh ngutang. Ibu. Terus ini terus. Sampai mana tadi Bu? Hidup ini ndak ada yang abadi. Tahun kemarin masih ada tetangga kita yang ikut pengajian. Tahun kemarin, betul. Tapi tahun ini beliau terlebih dahulu Allah panggil. Ibu, manusia itu mendapatkan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan untuk sholat. Yang kedua panggil untuk berhaji. Ibu, jamaah saat ini baru pulang dari berangkat haji. Ya, ibu kepingin berangkat haji? Udah nyetor belum? Ini dia penyakitnya. Tapi jangan takut ibu, kalau Allah sudah mau kita ndak mau berangkat. Kalau Allah mau kita mau pasti berangkat. Kita mau Allah ndak mau ndak bakalan berangkat. Setuju? Kemarin ada nini-nini ibu 8 bulan yang lalu ke rumah saya ingin berangkat umroh bareng. Beliau bawa duit 10 juta. Ustadz, iya, nenek kepengen berangkat bareng Ustadz umroh. Berapa uang harganya, berapa duit? 23 sampai 27 nenek. Mahal Ustadz, nenek cuma duit 10 juta. Nenek usianya berapa? 74 tahun Ustadz. Udah tua ya nek? Iya Ustadz. Dulu seperti Nikita Willy, sekarang seperti Poati. Udah tua Ustadz. Oh begitu nenek, mendingan gak berangkat umroh, berangkat haji aja. Nanti insya Allah kuotanya didahulukan oleh pemerintah. Sekarang kan lama Ustadz berangkat haji itu. Sekarang ibu jadwal di Kabupaten Bogor Jawa Barat 14 sampai 16 tahun. Nyetornya tahun ini, baru bisa berangkat 16 tahun berikutnya. Kalau di Jawa berapa? Sama. Kata beliau, terus bagaimana Ustadz? Nenek bawa pulang lagi duitnya. Sekarang saya ajarin doa buat nenek supaya nenek berangkat. Bagaimana syaratnya Ustadz? Tapi syaratnya 1 kali baca, 1 kali hafal. Iya Ustadz, saya siap menerimanya. Allahumma rzuqna ziarah haramika bisyafaati Nabiullah Muhammad yaumal qiyamah bima syita kaifa syita innaka ada matasya'ul qadir. Panjang Ustadz, ndak hafal. Kalau begitu nenek ndak lulus. Terus bagaimana Ustadz? Nenek udah ngebet kepengen berangkat. Nenek sholat sunnah. Sholat apa yang nenek sering kerjain? Tahajud, duhanya nek. Iya, berapa rakaat? 2 rakaat. Sekarang mulai saat ini ganti ya nek. Jangan 2 rakaat duhanya, ganti 12 rakaat. Insya Allah Ustadz, berat nek. Insya Allah nenek usahain. Alhamdulillah 6 bulan 7 bulan kemarin beliau berangkat ibu, berangkat haji bukan yang reguler tapi yang plus dengan nilai harga 183 juta. Alhamdulillah dengan izin Allah lantaran mengamalkan ibadah sunnah sholat duha yang 2 rakaat berubah menjadi 12 rakaat. Alhamdulillah tanah di belakang rumahnya laku. Alhamdulillah kemarin gak laku-laku. Tapi dengan sholat 12 rakaat ada yang mau tanahnya. Ibu Bu, insya Allah bisa berangkat ke tanah suci. Yang ketiga panggilan kematian. Nah kematian ini siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Hari ini kita hidup, besok nggak ada yang tahu. Tahun kemarin kita segar, sekarang bisa sakit. Saat ini kita bisa merasakan kumpul, tahun esok nggak ada yang tahu. Sekarang nanti ataupun esok lusa kematian itu akan datang menghampiri kita. Siap nggak siap? Harus siap. Setuju? Bukan kematian yang kita takuti, tapi adanya kehidupan itu yang kita harus waspadakan. Ibu, apa yang kita sudah persiapkan? Ketika kita mati ya bu ya, bila Israel datang memanggil sekujur tubuh kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil
sekujur badan kan kedinginan. Hari itulah barulah sadar perintah Allah sering ditinggal, mait menjerit sangat kerasnya di alam kubur mendapat siksa. Ibu, suami yang ibu sayang tak lagi dapat menolong. Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa gantinya. Setuju Bapak? Ada yang di sini ibu mati suaminya ikut masuk? Betul enggak, Bu? Enggak ada. Makanya ibu begitu meninggal dunia pakaian diganti dengan kain kafan. Enggak ada yang disombongkan. Yang paling banyak ini kaum ibu sombong. Sebab bapak-bapak mah apa yang disombongkan? Ngajinya sederhana, pakai baju batik, pakai capioh peci, pakai sarung, pakai celana. Apa yang dibanggakan, apa yang disombongkan? Lihat ibu-ibu bapak, seragamnya beda-beda. Ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang 4 kali bayar. Begitu duduk ngaji, walaupun malam suasananya tetap aja kegerahan. Kekebat, kekebet, kekebat, kekebet. Saya curiga bukan lagi kegerahan, tapi nunjukin gelang sama cincinnya. Ibu, makanya jangan sombong. Kalau ibu berangkat haji, tuh di tanah haram langsung dibayar kesombongannya. Kemarin ada jamaah ibu belum nyampe di tanah suci, sombong tuh jamaah, sudah ditegur sama Allah di pesawat. Dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berwc, dia tidak bisa beranjak dari tempat duduknya. Hingga kopilotnya pun nyamperin, hingga pramugarinya pun hadir. Bapak kenapa? Saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa berdiri. Oh Bapak, itu seat beltnya belum dibuka. Makanya jangan sombong ya. Ibu ada yang cantik, ada yang sederhana. Maklum di kampung rezekinya beda-beda, betul. Ada yang pakai alis, alisnya dikerengin, udah kayak mata alis Shinchan. Betul Bu? Ada sifat mata yang namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil seperti orang Jepang, Korea, eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, eye otok. Eye ayam, eye kambing. Itu namanya belaan ya Bu. Blush on. Ibu, ibu, makanya Bang Haji tuh ngingetin, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan wanita yang punya malu. Setuju? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Gincu ini bahasa kita, kalau bahasa Inggrisnya lipstick, yang dibuat oleh orang Inggris dan Perancis. Itu khusus untuk wanita-wanita Asia, Korea, Jepang, Singapura, bahkan Hong Kong dan Cina. Mengapa untuk mereka itu lipstick? Karena mereka wanitanya bibirnya tipis-tipis Bapak. Dikasih lipstick, life artinya kehidupan, stick artinya garis, makanya bibir yang tipis dikasih garis kehidupan. Kelihatan bibirnya. Coba lihat ibu-ibu yang ada di sumur botok, bibirnya gede-gede banget Bapak. Bukannya pakai lipstick itu kejedot kayaknya. Bu, lipstick sejati bukan lipen, tapi zikir serta membaca sholawat. Karena lisan kita nanti tatkala sakaratul maut tidak akan pilu mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
Karena bibir kita, lidah kita, lisan kita selalu basah berzikir. Ingat surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu, artinya apa? Pada hari itu lidahmu, lisanmu tidak dapat berkata-kata dan memberikan kesaksian. Kaki dan tangan akan memberikan kesaksian. Dan dosa zaman now, kesaksian yang sering kali nanti dipertanggungjawabkan, diminta apa ibu? Jempol. Dosa jempol. Kling, kling. Fitnah jempol melalui HP. Sekarang kita diperbudak oleh HP. Betul enggak? Bangun tidur yang dipegang, berangkat yang dibawa, ketinggalan yang diambil, kumpul bareng teman, lagi makan, mau minum, lagi ngobrol, lagi ngaji, pulang ngaji, nyampe di rumah, mau tidur, masuk kamar mandi, ngeden keluar. Wow, sakti. Handphone zaman dulu sederhana, belum ada handphone yang bermerek yang bisa 3G, 4G. Tapi handphonenya bisa memberikan kemaslahatan dan manfaat karena connecting people, menyambung silaturahim. Yang jauh terasa dekat karena adanya HP sebagai silaturahim. Tapi zaman sekarang Bapak, munculnya HP, dekat menjadi jauh antara saya dan teman. Tatkala berkumpul, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Betul. Kepedulian kurang gara-gara HP. Rumah tangga yang utuh hancur berantakan gara-gara HP. Hubungan anak kepada orang tua rusak gara-gara HP. Tetangga terhadap tetangga pecah hubungannya gara-gara HP. Pemimpin antara pemimpin juga gara-gara HP. Intimidasi, kriminalisasi, persekusi, hoax, fitnah. Muncullah aplikasi-aplikasi yang tidak mendidik. Instagram, Line, WhatsApp. Bisa melihat jarak jauh terasa dekat. Itu namanya video call. Ibu, anak-anak kita buka HP, di download aplikasi TikTok, goyang 2 jari. Aisyah jatuh cinta. Ya, anak-anak kita pakai jilbab cantik, berubah menjadi jilbab menonjol, giginya dipager, bibirnya dimenyon-menyonin. Aku lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Astagfirullahaladzim. Sayang, cerita hatiku berharap. Sayang, nanti bebutir rambutmu, pret. Sayang, tutup auratmu, surga pun rindu, berharap cinta ilahi. Sayang, nanti bebutir rambutmu, ora bakal abadi cantikmu. Ayeh, Masya Allah, tutup aurat anak-anak kita Bapak. Makanya sekarang miris, handphone tidak lagi menjadi silaturahim, tapi justru memutuskan silaturahim. Ini bahaya HP. Bu, terus ini terus. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai subuh kuat. Udah ibu aja yang ngaji, saya pulang duluan ya.
Ini bukannya niat ngaji, niat ngontrak ini. Kita baca salawat ya Bu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, kencangkan suaranya, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muraqabah, dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua M-nya adalah muhasabah. Apa Ibu? Apa?
muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum datang hari perhitungan terhadap diri kita. An umri fi ma'afna. Apa yang udah kita kerjakan semasa hidup kita hingga detik ini? Kebaikankah atau keburukankah? Amal salehkah atau justru amal keburukan yang sering kita perbuat? Ibu kepingin jadi lebih baik, insya muhasabah, ingat dosa-dosa. Di sini ada ndak yang ndak pernah bikin dosa? Ada? Pasti banyak dosa, setuju? Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana banyak dosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna, terutama dosa kita dalam rumah tangga. Ibu pernah enggak bikin dosa sama suami? Pernah apa sering? Ibu pernah enggak menolak ajakan suami? Pernah. Itu dosa besar loh Bu, hingga malaikat melaknat ibu. Makanya pulang dari sini ibu taat. Andai kata baginda Nabi, engkau kalian para wanita berada di punggung unta, punggung kuda, kalau bahasa zaman now, punggung motor. Suamimu mau, hajar. Paham? Andai kata engkau lagi masak, hai para wanita, istri-istri, andai kata suamimu kepingin, ayo tinggalin masaknya ibu, gosong-gosong. Gak masalah, bapak harus pakai bahasa isyarah bapak. Contoh bahasa mama, iya pak, mama ayo kita ngisi pulsa. Kata mamanya, aduh papa baterainya lowbat. Ya sudah, ndak masalah mama, cas dulu biar full, insya Allah papa. Maklum satu kali menolak, suami mengerti keadaan istri, capek. Besok habis sholat subuh, mama ayo atuh kita ngisi pulsa, baterainya sudah ready ayah, baterainya sudah full papa, cuma ini sinyal hilang-hilangan. Berarti itu istri nolak yang kedua kali. Suami kudu paham, suami harus paham, istri itu sudah capek ngurus anak, ngurus rumah tangga, sumur, dapur, belum lagi kasur. Pagi kerja, siang dikit kerja, sore kerja, malam mau dikerjain. Capek pak, kudu maaf hati kita. Ya sudah, kalau memang baterainya sudah lowbat, kalau sinyalnya ndak ada, ndak masalah, ajak istrinya lain waktu. Ya sesekali kasih pelajaran, 2 minggu jangan diajakin ngisi pulsa. Nanti istrinya bertanya-tanya di dalam hati, ini kenapa suamiku ndak mau ngajakin ngisi pulsa lagi, ini kan malam Jumat. Ibu sadar, baca istighfar, mohon ampun sama Allah. Samperin suaminya, papa, suamiku, my husband. Ada apa my wife? Mama malam ini udah siap ngisi pulsa, ayo atuh papa, mohon maaf mama, papa udah ganti kartu. Setuju bapak? Dosa ibu sama suami sering ya bu ya. Makanya tugas istri tuh dijaga cuma 3 ibu. Yang pertama pandangan, yang kedua telinga, yang ketiga hidung. Itu tugas istri sebagai istri yang solehah, ringan. Pekerjaan rumah, ngepel, masak, bahkan mengurus anak, itu bukan tugas istri. Harusnya itu menjadi tanggung jawaban, hak dan suami. Tugas istri cuma 3, mata, telinga, hidung. Cuma kebiasaan dan adat istiadat kita, tugas istri begitu banyak, semuanya diambil, dapur, sumur, kasur. Jadi bapak kita kudu paham, tugas istri cuma 3, telinga, hidung, mata. Jangan sekali-kali suami memandang kecuali dengan pandangan yang indah. Ibu pernah hendak dipandang indah sama suami? Kesenangan suami apa? Suami senangnya kekinian, ABG. Ibu kudu peka.
belanja ke pasar, beli seragam SMP dan SMA. Pakai ibu celana hot pants, hot, bajunya you can see my ketek. Jadi ada gairah ibu. Coba kalau suaminya Noel, mama kata ibu gerah, ini udah kayak pakai kemoceng, panjang bulu keteknya. Ilfil ibu. Maka pandang yang indah di hadapan suami. Ya bu, bu, seperti ini pakaian. Kalau bisa sesuai kemauan suami. Suami senangnya dangdut, ibu tampil seperti biduan dangdut. Rambut dipirang-pirangin. Ada kan mirip Haina yang halal ya bu ya. Udah kayak tai kering. Ibu sebelum suaminya nonton dangdut, nyawer, rugi ibu, rugi kalau suami nyawer sama artis dangdut. Modal dipakai, uang pun habis. Tapi kalau ibu jadi biduannya, suami ikat dalam rumah. Maksud saya diikat, suruh duduk di bangku, kunci kamarnya, setel musik, deng 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 deng, emplak tung dung dung dung. Ibu pakai rok mini, pakai baju you can see my ketek. Datang depan suami, goyang, goyang ngesot, ngebor, nyungsep sekalian. Ubur-ubur, patah-patah. Terserah ibu mau goyang apa. Ibu goyang depan suami, suami buka dompet. Ada yang merah, ada yang biru. 3 merah, 4 biru. Muncul tuh 500.000. Diaur depan ibu, disawer tuh ibu. Kemudian ditabok pantat ibu. Pah. Masya Allah, kata ibu, belah sini belum mas. Indah. Nyawer istri berkah, listrik ndak cenat-cenut, beras kebeli, lauk pauk ayah ada, betul ndak bu? Terus kemudian anak sekolah juga aman, bayaran sekolah juga aman, pesantren juga aman. Tapi kalau nyawer artis dangdut, rugi dunia akhirat. Makanya bapak sawer istrinya, bu, pandangan yang indah, pakai pakaian yang indah. Jangan sampai depan suami pakaiannya Masya Allah, daster pada bolong. Begitu yang bolong disangkutin sama peniti. Begitu suami meluk, ya, kenapa Kang Mas ini kegigit semut bakot, padahal ketusuk. Ibu itu berdarah-darah suami. Sekarang saya tanya sama bapak, senang enggak pak kalau istrinya tampil cantik di hadapan bapak? Bapak masih hidup? Ini saya kalau ngisi depan bapak-bapak begitu bawaannya serius. Duduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Kirain saya ngedengerin, ibu dia mah tidur. Bapak bangun pak. Kalau ngaji depan ibu-ibu enak. Ibu, bapak. Saya tanya bapak sekali lagi, bapak senang enggak kalau ibunya, istri bapak tampil cantik di hadapan bapak? Ibu dengar suara bapak-bapaknya? Senang enggak pak kalau istrinya tampil cantik di hadapan bapak? Kalau memang bapak senang istrinya tampil di hadapan bapak, mulai malam ini tambahin modalnya. Setuju? Ini ama istri pelit, ama biduan baik. Ada yang di sini begitu? Ada? Na'udzubillah. Bu, biarin pak ya, ibu dulu saya angkat, nanti saya banting dia. Yang kedua, telinga. Jangan sekali-kali suami mendengar kecuali pendengaran yang bagus. Bahasa, tutur bahasa, tingkah laku dan perbuatan itu wajib kita jaga, terutama di hadapan suami. Yang terakhir, ini yang paling sensitif, hidung. Jangan sekali-kali suami mencium kecuali aroma yang harum. Ibu, yang harum. Ibu pakai minyak wangi. Ya bu ya. Sekarang kan mahal Ustadz minyak wangi, murah meriah. Di konter handphone ada yang harganya 5.000 sampai 10.000. Itu mereknya macam-macam. Ada Lovely, ada Jello, ada anggur, ada apel, ada strawberry, ada malaikat subuh. Iya dipakai sama tim hadroh. Harganya berapa? 5.000. Kalau tempat ziarah 5.000. Ibu punya duit 15.000, udah 3 rasa. Ada strawberry sama malaikat subuh sama apel. Melati ada yang lebih wangi lagi.
masukin ke dalam botol parfum yang sudah dibersihkan alkoholnya, masuk ke dalam kamar, kunci seperti ibu nyemprot baygon nyamuk. Begitu suaminya buka pintu, serbeng, aku tak biasa. Ibu bilang maju mundur, cantik, indah, masya Allah, ajib ibu. Tapi ini ndak mau modal, 15.000 ndak mau beli. Akhirnya suami masya Allah mencium aroma yang tidak harum. Mau tidur sama suami masya Allah ibu 4 in 1, 4 rasa. Jidat ke leher press care pedes, pundak ke tangan autan banyak nyamuk, dada ke maha remason mules, paha kujung jempol balsem sakit pegel bu. Begitu suaminya nyium mama jilat manis asem, asin pahit pedes, rame rasanya. Ibu apa permen nano? Astagfirullahalazim. Jaga hidung suami ya bu ya. Bu, dulu ibu waktu masih pengantin baru dijaga hidung suami, nahan ketut, muka pada bengep. Izin ke suami, papa mau izin kemana ayang? Mau beli super mie. Padahal perut mules, sampai keluar depan rumah di bawah pohon rambutan, brobot. Kata pengantin baru, yes. Pengantin baru, pengantin lama seperti ini mas saya ndak jamin ya. Selebar jalan prepet, brobot. Lagi nyetel TV, prepet, buka kipas angin, propot. Buka pintu, brebet. Ya Allah, ibu anaknya nanya, mama jangan kentut sembarangan mama. Kata mamahnya, ndak ada siapa-siapa. Padahal suaminya lagi nonton TV, guri-guri enyoy. Astagfirullahalazim. Dijaga itu hidung. Ibu, setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga. Dijaga apa bu? Kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ini tadi saya di request Ustadz jangan lupa ya sama Gus Sofa bawain lagu Bidadari Surga. Di sini banyak bidadari surga. Alhamdulillah bidadari surganya ternyata banyak di kampung Sumur Boto, nenek-nenek. Siap ya? Bismillah. Gus Sofa ya ibu. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkau Siapa ibu? bidadari surgaku. Allah bidadari surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tiada yang memahami segala
segala kekuranganku, kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kesombonganku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah Bersama-sama siapa? bidadari surgaku. Kita baca doa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imama, imama, bidadari surgaku. Terima kasih Ustaz. Gus Sofa bidadari surganya sedang hamil. Kita doakan semoga ibu-ibu bumil sehat, ibunya sehat, anaknya. Proses persalinannya mudah, gampang dan normal. Amin ya robbal alamin. Terus ini baru dosa kita sama suami, belum dosa-dosa kita kepada yang lain. Ibu, dosa kita terhadap tetangga, pernah bikin dosa sama tetangga? Ibu, dosa-dosa kita sama tetangga karena seseorang yang beriman tidak pernah menyakiti saudaranya sebagaimana dia tidak mau tersakiti pribadinya. Ibu, jaga rukun kita, kerukunan kita, jaga ukhuwah kita, jaga persatuan kita. Bentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Ini panas, makanya guru saya berkata, politik, nipu yang letik. Kita yang kecil-kecil ini tertipu. Siapapun yang jadi, kita minta kepada Allah, semoga bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua. Allah takdirkan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun warabun. Terutama tetangga, ibu, tetangga ngutang seragam, alhamdulillah. Tetangga ngecat rumah, alhamdulillah. Tetangga pakai cincin 3 jari, alhamdulillah. Tetangga beli kerudung baru, seragam baru, alhamdulillah. Tetangga berangkat haji, innalillahi. Kan semua akan kembali sama Allah Bapak. Ini kan berbeda dengan diri kita. Tetangga ngutang seragam, kita yang pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah, asmanya kambuh. Tetangga yang bebandaan, tetangga yang kaya ekonominya, kita yang masuk RSUD. Ibu, jangan, ini penyakit hati. Ingat tetangga kita, pertahankan. Siapapun pilihan kita boleh pilihan, tapi jangan saling gondok-gondokan. Kita harus bisa merangkul, jangan memukul. Kita harus menasehati, jangan membenci. Kita harus saling menyayangi, tidak mencela dan mencaci. Setuju? Presiden siapapun jadi, kalau tetangga ibu sakit, kira-kira yang nengokin siapa? Tetangga apa presiden? Ada presiden nengokin ibu. Kalau ibu lagi susah, yang ngebantuin siapa? Tetangga apa presiden? Ada presiden datang ngebantuin ibu.
Nggak ada. Oleh karenanya dahulukan tetangga. Ya Bu, kalau presiden mah siapapun yang jadi sudah takdir Allah. Tapi kalau boleh jujur saya milih, saya akan coblos Bang Haji Rhoma Irama. Jiwanya seni, punya masjid, punya namanya Majlis Fahmi Tamami, di mana masjid-masjid dimakmurkan, tinggal menterinya ngelapor. Bang Haji, iya, ini kondisi di Kampung Sumur Boto, daerah mana? Semarang, Jawa Tengah. Ada apa? Anak-anak kecil, waktu kecil disayang, ditimang, dimanja, kebutuhan keperluan hidupnya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Bagus. Terus apa permasalahannya? Begitu tumbuh besar remaja, bahkan dewasa, merantau di mana-mana, tapi banyak yang lupa terhadap orang tua. Terlalu. Terus bagaimana solusinya Bang Haji? Bentar saya ambil gitar. Jreng. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Setuju? Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Bukannya gunung. Musiknya yang kompak ya, saya nyanyi, ibu musik. Ulang sekali lagi. Bukannya gunung. Bapak diam aja ya Pak. Ini gurunya stres, muridnya gila ya. Tempat kau meminta bukan lautan, tempat kau memuja bukan pula dukun, tempat kau menghibah bukan kuburan, tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Tereroneng, tereroneng, tereroneng. Sedih saya sama ibu. Ibu jadi raja, anak udah pasti jadi pangeran. Betul enggak Bu? Ibu kaya raya, apapun kebutuhan dan keinginan anak dimanjain. Dan apapun urusan yang memang untuk buat anak, kita rela-rela untuk ngutang buat tetangga, buat anak. Betul nggak Bu? Ibu jadi raja, anak jadi pangeran. Anak jadi pangeran, tidak sedikit ibu cuma dijadikan pembantu. Bahkan kemarin ada sempat video beredar di mana ada seorang anak yang memegang tangan orang tuanya. Ibunya di kalimat-kalimat kasar keluar dari lisannya hingga dibanting ibunya, dilempar ibunya ke pinggir danau hingga ibunya basah kuyup dan tetesan air mata serta air kotor membasahi tubuhnya. Ngiris ketika ibu sehat bisa mendonorkan ginjal kepada anaknya yang berpenyakitan. Tapi anak yang sehat tatkala ibu mengeluh sakit tidak sedikit yang pura-pura tidak tahu. Betul. Satu ibu bisa membesarkan anak 7 sampai 12, mapan ekonominya, kaya raya keberadaannya, tapi 12 anak sekaligus belum tentu mampu dan sanggup ngurus satu ibu. Terlalu. Makanya zaman dulu ibu-ibu tuh beranakin anak tidak ada yang sedikit, minimal 7 maksimal 14. Betul enggak Pak? Berharap banyak anak banyak rezekinya. Terbukti satu ada yang di Hong Kong, satu ada yang di Malaysia, satu ada yang di Arab Saudi, satu ada yang di luar negeri, di mana Taiwan, Korea. Satu lagi ada yang jadi Pak RT, satu lagi ada yang jadi mubalik, satu lagi ada yang jadi dewan. 7 anak pulang ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, begitu pulang bawa duit minimal satu anak 2 juta kali 7 anak 12 juta. Berapa? 14 juta. Nenek-nenek dikasih duit 14 juta. Tenang dah, senang dah. Tapi ndak ada kamusnya orang tua dikasih duit tersenyum, yang ada meneteskan air mata. Kenapa sampean nangis? Nyesel Kang Mas. Kenapa nyesel? Kalau tahu begini kita beranakin anak 25. 25 kali 2 juta 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bapak nyetor umroh. Alhamdulillah.
Tapi anak zaman sekarang ikut program KB 2, satu gedegin, satu ngeselin. Nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Betul enggak? Yang ngurus cucu mikir mantu. Kalau ngurus namanya anak ya ditipin juga, bukan hanya anak tapi titipin duitnya. Setuju ibu? Biar ibu berangkat kemana-mana, ndak ada alasan ibu hadir yuk. Mau kemana? Itu ada kiai, ada mau balik, ada guru yang mau ngasih tausiah. Ndak kenapa? Ini ada cucu main, ajak aja ngaji. Iya takut ada tukang dagang, nanti beli apa-apa nggak punya duit. Oh mantunya berarti pelit. Titipin anak, titipin duit biar ndak ganggu aktivitas orang tua kita. Besoknya, ayo atuh ibu kita berangkat ngaji. Enggak emang kenapa? Kan itu cucunya udah diambil. Alhamdulillah udah pulang sama ibunya tadi. Terus kenapa nggak mau berangkat ngaji? Lagi sakit. Sakit apa? Nenek mencret kali dia ibu. Bahaya ibu. Makanya sekarang ini banyak anak yang durhaka. Makanya Bang Haji mah enak solusi. Datang lagi menterinya. Bang Haji, iya. Ini Masjid Sumur Boto kalau subuh sepi, pada kemana jamaahnya? Lari pagi. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa sholat dulu. Sembahyang dulu. Jangan karena kesehatan lalu Allah kau tinggalkan. Keterlaluan. Kalau Bang Haji bikin lagu nikmat, ada solusi. Tapi sekarang lagu, ya Allah ibu, ya bu ya, jaran goyang, semar mesem, ibu. Makanya sekarang mah enak ibu. Kalau kita namanya punya benteng, Bang Haji tuh enak, udah ada solusinya. Menteri satu lagi ngelapor, ada apa sampean? Ini Bang Haji kasusnya beda lagi. Bentar lagi mau pilpres. Oh, terus ini saya khawatir banyak demo sana gini antara hashtag dan tidak hashtag. Kemudian juga ada buruh turun untuk demo naik gaji, menuntut naik gaji. Terus apalagi ini ada Gojek, ada Grabback, ada ojek pengkolan, ada ojek online, ada taksi pengkolan, ada taksi online. Terus apa masalahnya? Khawatir nanti demo bakalan rusuh. Terus bagaimana solusinya Bang Haji? Apa kata beliau? Santai. Stop perdebatan. Stop pertengkaran. Dah, berhubung saya sudah disuruh stop, jadi sampai di sini aja ceramah saya. Sudah. Terus ini terus. Ibu, aduh, di sini bukan niat ngundang, niat ngontrak terus saja. Ya Bu ya, tetangga jaga hubungan kita, sama orang tua dijaga. Kita minta sama Allah, siapapun pemimpin kita, semoga Allah takdirkan pemimpin kita yang bisa membawa kita dalam kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian yang terakhir M-nya adalah murtafa'ah. Apa itu artinya? Robahlah diri kita. Yang buruk menjadi baik, baik jauh lebih baik, dan bisa istiqomah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahidu, orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengejar, yang mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, kita harus bisa hijrah, rubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya
Ibu, didik anak-anak kita. Sekarang mendidik anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu. Setuju ibu? Ibu, anak sekarang banyak diperintah tapi sering membantah. Makanya minta sama Allah di balik doa-doa kita satu, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, jadikan keturunan hamba anak yang soleh. Nabiullah Ibrahim tidak meminta anak yang tampan. Nabiullah Ibrahim tidak meminta anak yang kaya raya, tapi satu kalimat doanya, Rabbana hablana minas solihin. Jadikan keturunan hamba keturunan yang soleh. Ibu, banyak keturunan yang soleh apa keturunan yang salah? Ibu mau keturunan solehah apa salahah? Ibu kepengen anak yang soleh. Contoh Nabiullah Ibrahim dikasih Ismail. Apa buktinya? Ya bunayya, kata Nabi Ibrahim. Ya bunayya, ini ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di mana dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Bahasa orang tua ke anak indah. Ya bunayya, ya bani. Bahasa begitu ibu. Jangan Udin, Sodik, Yusuf, jangan. Tapi ya bunayya, wahai anakku. Dijawab sama anak yang soleh, ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, abi, wahai bapakku, andai kata itu memang perintahnya datang dari Allah dalam mimpimu, satajiduni, laksanakan, sembelih aku sekarang juga, insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku golongan orang-orang yang sabar. Anak yang soleh mau dipotong lehernya, mau ibu? Coba bapak zaman sekarang ada ndak kayak Ismail? Bapak bilang sama anaknya, nak, semalam bapak mimpi mau motong leher kamu, gimana pendapatmu nak? Kata anaknya, bapak aja mati duluan. Bapak tuh teman-teman kemarin lebaran yatim dapat santunan gede. Mau lebaran juga Idul Fitri, anak-anak yatim yang lain temen pak, itu udah salin, udah beli baju, udah beli sepatu, udah beli tas. Bapak yang punya bapak nggak pernah dibeliin baju sama beli tas, bapak aja mati duluan. Sekarang anak kita bisa menjawab begitu bapak. Diperintah seringkali membantah, dipelototin, galakan dia. Lihat zaman dulu anak kita berangkat nak, langsung berangkat, meneteskan air mata, mencium tangan orang tua. Tuh akhlak mencium orang tua. Makanya saya didik di anak-anak pesantren yang saya bina, mencium tangan guru, mencium tangan kiai, mencium tangan ustadzahnya. Kalau memang muhrimnya silahkan cium tangan bolak-balik, terlebih kepada orang tuanya. Karena sekarang banyak anak ibu mencium tangan bukan begitu. Di pipi dan di jidat. Bagaimana letak akhlaknya? Begitu pulang bukan assalamualaikum, dilempar bajunya, dilempar tasnya, dia main tidak pamit. Ini adab dan akhlak. Makanya ini penting ibu, cara membuat anak. Contoh ulama kita, Imam Syafi'i karamallahu wajah, untuk berbuat dalam rumah tangga, artinya berhubungan suami istri, harus adanya pemanasan, tidak langsung tendangan penalti. Paham tum ibu? Ibu, adanya pemanasan tidak langsung tendangan. Apa pemanasannya Ustaz? Imam Syafi'i sholat terlebih dahulu 100 rakaat. Ibu sanggup enggak suaminya sholat 100 rakaat dulu? Ibu keburu kesiangan ya bu ya. Minimal 2 rakaat. 2 rakaat enggak bisa, 1 rakaat. 1 rakaat enggak bisa, Fatihah. Fatihah enggak bisa, basmalah. Basmalah enggak sanggup, takbir. Takbir enggak ada waktu, wudu. Wudu enggak bisa, modar. Ini anak gimana mau soleh kalau bikinnya kita salah? Kalau anak zaman dulu digentak langsung nurut, tapi lihat anak zaman sekarang, berangkat. Apa sih mah pelatat-pelotot? Nanti kelilipan pasir. Berangkat biasa aja, keles. Berangkat 2000. Betul enggak? Anak kita kalau mau berangkat, kalau udah dikasih duit, betul,
Siapa yang ngajarin? Tuh istrinya. Tuh ibu al-ummu madrasah. Ibu sekolah buat anak. Bapak kepala sekolahnya. Sekarang ibu mau berangkat ngaji, cium tangan enggak sama suami? Jarang. Ibu izin dulu enggak sama suami? Jarang. Justru yang ada nitip jemuran. Kang Mas mau berangkat ngaji, mohon izin. Jangan lupa ya jemuran itu udah mendung, nanti takutnya hujan diangkutin. Kemudian kalau mau sarapan itu udah dibeliin, cuma belum dibayar di warung, ngutang. Ada super mie sama kecap dan saus. Saya belum masak air, kalau mau masak masak sendiri. Tapi begitu saya pulang itu kompor dimatiin. Udah beres, kalau bisa mah dipel, jemuran juga diangkutin. Ada di sini istri yang model begitu, Pak. Kalau memang ada malam ini tuh istri, boleh tuker tambah, Pak. Ibu, ya Bu, ya. Bu, akhlak anak minta sama Allah. Makanya Bapak, kalau istri lagi marah jangan suka digentak. Sensitif. Istri mah sifatnya lemah lembut. Kalau dikasarin tambah kasar. Kalau dilembutin ya kurang ajar. Bu, kudunya seperti apa? Memahami, ya Bu ya. Supaya ibu mendidik anak tuh ikhlas, tulus. Sekarang kan banyak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dikit-dikit suami main tangan, dikit-dikit suami main pukul. Tuh istri digaplok, pak, ditampar, pak, dijenggut, pak, di smackdown. Bahkan ada seorang suami yang memutilasi istri, dibakar mayatnya, dibuang mayatnya, jasadnya, lantaran tuh istri kepengen dibeliin embem mobil. Bu, ibu kepengen ndak dimutilasi? Ibu kepengen ndak dibakar? Ibu kepengen ndak dimanja? Tuh perempuan Bapak, karena diciptakan dari tulang rusuk Nabiullah Adam Bapak. Kalau ilmu zaman sekarang ada istilah ronsen, dilihat nampak jelas, tulang rusuk terlihat bengkok. Perempuan begitu Bapak, bengkok, dilurusin patah, dibengkokin tambah bengkok. Lihat aja kalau lagi marah bengkok, ditoel kakinya bengkok, bengkok lagi, ditutupin sama sarung, sarungnya masih kecil karena sarung anak, ditutupin yang atas, yang bawah kebuka, ditoel lagi, ditutupin yang bawah, atas kebuka. Jadinya istri zaman sekarang marah tiap hari, tapi anak udah 7. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu kenapa marah tiap hari sama suami tapi anak udah 7? Ustadz, yang marah kan yang atas, yang bawah udah baean. Najis tralala. Ibu ngerti maksud saya ini? Karena perempuan tuh bengkok Bapak. Ambil pelajaran, jenis sayur ada yang bengkok, namanya toge. Toge kepengen dilurusin gampang, caranya direbus. Berarti Bapak kalau kepingin ngelurusin istri diapain Pak? Rebus Pak. Maksud saya rebus akhlaknya ya Pak, jangan rebus orangnya, ntar dimasuk KDRT. Ya Bu, kalau istri lagi sensitif, bisikan di telinganya, Mama marahnya jangan lama-lama ya. Tuh papa udah sediain amplop isinya 3 juta. Ditambah lagi 1 juta buat bedak sama lipstik Mama. I love you Mama. Jangan cemberut, tambah cantik deh Mama. Kira-kira begitu enggak kalau ibu lagi marah? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu suatu kebijaksanaan dan sedikit sekali yang berbuat demikian. Makanya istri kalau lagi marah banyak diam. Orang bijak berkata diam itu emas. Berarti kalau istri lagi marah obatnya 1, buru-buru aja ke toko emas. Setuju Ibu? Jual emas yang ada. Sudah deh ya, udah malam. Ini tim hadroh memanggung lagi ya. Saya kemarin ngisi di pelosok
di daerah Jawa Barat, pinggir laut sama. Begitu pulang, karena naik mobil kendaraan panitia, turun panggung pada foto. Beres foto saya dianterin ke mobil. Sudah masuk ke dalam mobil, cuman ndak ada yang nenteng-nenteng ibu, ndak ada berkat ibu, ndak ada plastik ibu. Dalam hati saya, kemana ini tentengan ya? Mungkin nggak ada berkat di sini, tulus. Yang ada berkah, alhamdulillah saya terima ibu. Begitu saya masuk tol, begitu dalam tol ditelepon sama panitia, Ustadz sudah sampai di mana? Saya sudah masuk dalam tol, bisa ndak mobilnya diputar balik? Kenapa? Ini ada yang ketinggalan. Apa? Berkat. Ya Allah, kenapa bisa ketinggalan? Tadi panitia asik sibuk moto bareng Ustadz, lupa masukin ke dalam mobil. Udah saya ikhlas, ndak usah saya ambil. Sayang Ustadz, kami udah belanja di pasar nelayan. Itu udah masuk ke dalam box, ada batu esnya. Ada ikan layur, ikan peda, ikan tongkol, cumi, siput, udang, ayam bakakak. Ada 3 ayam bakarnya. Masuk ke dalam dus, banyak bener dalam hati saya ibu. Kalau bisa nggak dianterin? Nggak bisa Ustadz putar balik, saya nggak bisa karena besok ada acara lagi. Terus gimana Ustadz? Ya udah saya ikhlas dalam hati saya, jangan diulang lagi ya. Dalam hati saya ibu, bu, saya mah lagi cerita, bukan lagi ngingetin takut-takut di sini lupa. Udah anterin aja ke rumah Mbak Jasmine ya. Kalau ndak nanti mahadroh, bu. Yang kita harapkan adalah nilai berkah, karena keberkahan ini tidak akan pernah terputus dan habis. Semoga kehidupan kita Allah tambah keberkahannya, murtafa'ah, robah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan, menyambut bulan yang baik, sehingga tempat yang terbaik nanti kita akan kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, kita muhasabah ya Bu. Kita tundukkan kepala kita. Kita minta kepada Allah. Tidak lama kok, cuma 15 menit. Ibu mau berdoa? Jangan beranjak dulu dari tempat duduknya, karena seseorang yang duduk di majlis ilmu pulang tanpa doa seperti bau badan tanpa kepala. Serem. Betul nggak Bu? Coba ibu keluar dari majlis tanpa kepala, serem. Ya Bu ya, udah kayak leak. Ibu minta sama Allah. Intinya yang pertama kita harus bisa dekatkan diri kepada Allah di tahun baru ini. Yang kedua, sambut dengan muhasabah, introspeksi diri, hisab diri kita, hitung-hitung diri kita, amal baik dan buruk kita. Dan yang terakhir adalah murtafa'ah, robah diri, jadikan pribadi kita jauh lebih baik dan manfaat. Urip iku urup, hidup untuk nyala, artinya bukan hanya diri sendiri kita bermanfaat, tapi buat keluarga, anak, keluarga, saudara, tetangga, terutama bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sungguh andai kata saat ini Engkau turunkan keberkahan, Engkau turunkan ma'unah, Engkau turunkan maghfirah, Engkau turunkan rahmat, dengan kami duduk secara berjamaah dalam majlis ini, kebahagiaan yang kami akan rasakan dalam kehidupan ini, keberuntungan dalam kehidupan ini, juga harapan yang terindah dalam kehidupan ini, tatkala Engkau berikan keberkahan dan rahmat-Mu serta ampunan-Mu untuk kami. Ya Allah, sungguh kami tidak bahagia, bahkan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi tatkala kami duduk dalam majlis ini, tapi kami tidak memperoleh ampunan-Mu. Justru akan diri ini menjadi jauh dari-Mu.
Bahkan kami buta terhadap mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beruntung. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri atas segala nikmat-Mu. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Hingga detik ini, saat ini Engkau masih berikan nikmat usia yang panjang dan kesehatan yang sempurna dalam diri ini, hingga kami bisa berdoa berjamaah. Ya Allah, kami berada di akhir tahun dan kami akan berada di awal tahun. Ya Allah, semua itu dengan izin-Mu, dengan ketentuan-Mu, dengan pertolongan dan ketentuan takdir-Mu. Andai kata Engkau takdirkan lain, justru kami yang saat ini hadir tak ada jaminannya kami bisa hidup di hari esok. Ya Allah, andai kata kematian itu dekat dengan kami, andai kata kematian itu Engkau telah takdirkan dalam kehidupan kami, begitu dekat dengan kami. Ya Allah, tak lain kami meminta kecuali harapan. Ya Zal Jalali wal Ikram, amitsna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, amitsna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, amitsna ala dinil Islam. Jangan Engkau matikan kami, jangan Engkau wafatkan kami, kecuali kami teguh memegang agama Islam, memegang akidah yang kuat dalam iman dan akidah yang kuat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, sebaik-baiknya wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami membayangkan diri ini tidak memakai gaun indah, tidak memakaikan warna-warna dalam diri tubuh kami, yang senantiasa kami pakai untuk berjamaah, yang kami pakai untuk bersilaturahim, yang kami pakai untuk berkunjung, bahkan kami pakai dalam majlis ilmu ini. Tapi kami hadirkan diri ini yang senantiasa saat ini tak berjasa, diri ini yang saat ini sedang terbaring kaku, diri ini yang saat ini berada kondisinya tertidur seperti orang tertidur pulas. Jasad ini tidak lagi menempel dalam ruh kami. Ya Allah, kami hadirkan saat ini diri ini seakan-akan telah tiada. Ibu, bapak, bayangkan kalau kematian itu dekat dalam kehidupan kita. Yang kita pakai bukan gaun indah, yang kita pakai bukan pakaian yang berwarna-warni corak sesuai dengan keindahan dan kenyamanan tubuh kita. Satu hal yang kita akan pakai, dan itu pasti, adalah kain kafan. Sebelum kita dikafankan, terlebih dahulu kita dimandikan. Kita berharap tatkala kita dimandikan ada seorang anak yang membaca Al-Quran, ada seorang anak yang mendampingi kehidupan kita hingga menutup seluruh aurat tubuh kita dengan kalimat surah Al-Muluk. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap tatkala kami wafat, ada seorang anak yang sering kali mendoakan kami dan menjadikan kami pribadi penghuni syurga-Mu. Ya Allah, kami telah dimandikan, kami pun dikafankan, perlahan demi perlahan kami pun disolatkan. Setelah disolatkan, kami pun dimasuk ke dalam keranda, kurun batang, kereta, untuk memasuki kami ke dalam liang lahat yang ukurannya begitu sangat sempit. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bisa merasakan panasnya terik matahari. Saat ini kami bisa merasakan halayan nafas begitu lega, begitu nikmat, begitu indah, begitu harum. Ya Allah, tapi bagaimana tatkala kami masuk ke dalam liang lahat yang ukurannya begitu sangat sempit? Siapkah diri kita, ayahanda bunda? Kita masuk secara perlahan, dipapahkan hidung kita, bibir kita, hingga kening kita berada di aroma yang begitu busuk, aroma yang begitu tidak wangi. Tanah, lihat, tanah kotor. Kita pun saat itu berada dalam lubang yang begitu ukurannya sangat sempit. Papan demi papan dipapahkan, hingga papan terakhir dibuka. Anak kita pun turun untuk mengazankan kita. Hayya 'alas shalah. Berapa banyak waktu sholat yang kita tinggalkan, berapa banyak waktu sholat yang kita lalaikan, kita lupa berjamaah. Mungkin ada sholat yang kita kerjakan, itu pun dalam keadaan kita tidak sempurna mengerjakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikatnya setelah kita dibacakan talqin, dipapah demi papah kuburan kita. Udara yang begitu sejuk berubah menjadi engap, terhimpitan tanah pun mulai berbau. Ya Allah, kami pun merasakan udara pun tidak lagi indah. Kami merasakan sesak napas kami, gelap udaranya, gelap pencahayaannya, tidak lagi ada penerangan di alam kubur kami. Kami rasakan saat itu sesak napas kami, gelap, sakit.
kami tersendiri di dalam kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami, malaikat pun datang menanyakan kehidupan kami, menanyakan amal kehidupan kami, menanyakan pribadi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapkah diri ini menjawab pertanyaan para malaikat-malaikatmu? Sedangkan kami bukan ahlul khair, sedangkan kami bukan ahlul ibadah, bukan kami menjadi ahlul ilm, bukan kami menjadi orang-orang yang baik, tapi kami justru lebih asik bermaksiat. Kami menjadi orang yang lalai, kami menjadi orang yang gemar dengan berbuat dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami saat itu sadar di mana waktu sholat kami meminta untuk hidup walaupun hanya 5 menit untuk sujud kepadamu, tidak lagi Engkau perkenankan waktu itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni guru-guru kami. Ampuni kerabat saudara bahkan anak keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami doa untuk ibu dan ayah kami, karena kami yakin terputus pintu keberkahan dalam hidup ini tatkala kami lupa mendoakan ibu dan ayah kami. Ayah bunda, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, hadirkan wajah ibu dan ayah kita, terlebih beliau yang telah wafat ataupun beliau yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit atau berada di rumah sakit. Hadirkan wajah beliau, dengarkan dengan iman ayah bunda. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmah ila kataballahu lahu hajatan makbulatan wa mabrurah. Di mana ada seorang anak yang memandang wajah ibunya, memandang wajah ayahnya, walaupun dalam bentuk bayangan saat ini kita berdoa untuk beliau, illa kataballahu lahu, sehingga Allah ridho dengan pandangan kita kepada beliau. Hajatan makbulatan wa mabrurah, Allah akan hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu besar keutamaan yang kita dapat tatkala kita memandang wajah beliau, walaupun dalam bentuk bayangan saat ini kita berdoa. Allah hadiahkan pahala haji. Ayah bunda, hadirkan wajah beliau, terutama ibu. Beliau keramat dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang punya permasalahan hidup tak kunjung selesai permasalahannya. Hutang pihutang, anak yang durhaka, yang seringkali kita terbesit punya masalah yang tak pernah kunjung ada jalan solusinya. Ini semua disebabkan mungkin karena dosa-dosa kita, bukan hanya kepada Allah tapi kepada ibu dan ayah kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami. Andai kata beliau saat ini sedang sakit, sembuhkan penyakit beliau. Andai kata beliau saat ini sehat sempurna, terus terjaga dalam istiqomah sehat sempurna, panjang umur dalam taat ibadah kepadamu. Andai kata beliau saat ini telah wafat, ya Allah, golongkan beliau sebagai ahlul khair, golongkan beliau sebagai orang-orang yang beriman, dan tempatnya tak lain taman-taman surga di alam kuburnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, manjakan ibu dan ayah kami sebagaimana beliau telah memanjakan kami di waktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan ibu dan ayah kami. Andai kata saat ini beliau punya permasalahan hidup, tak kunjung selesai permasalahan hutang maupun hidup dan dunia lain sebagainya. Ya Allah, bukakan pintu jalan keluar bagi tiap permasalahan hidup ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata Engkau takdirkan kewafatan itu begitu dekat dengan ibu dan ayah kami, jangan Kau wafatkan beliau, jangan Kau ambil nyawa beliau, jangan Kau cabut nyawa beliau, kecuali wafatnya beliau dalam keadaan husnul khatimah. Keadaan husnul khatimah, keadaan husnul khatimah. Beliau sedang membaca Al-Quran, terjaga dalam wudhunya. Beliau sedang sujud melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Beliau sedang beribadah melangkahkan kedua kakinya di jalanmu. Jangan Kau wafatkan beliau dalam keadaan su'ul khatimah. Wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baiknya kematian yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mata beliau yang seperti orang tertidur pulas, senyum beliau yang begitu teramat indah, hingga keluar kalimat-kalimat santun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan Kau ambil nyawa ibu ayah kami,
Ya Allah, dalam keadaan sebaliknya su'ul khotimah, wafat yang begitu sangat amat dahsyat rasa sakitnya, hingga diambil nyawa ibu ayah kami dalam keadaan melotot, mulut yang terbuka, wajah yang hitam legam karena merasakan rasa sakit dan derita rasa sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat. Andai kata ada di antara kami yang telah wafat dalam keadaan demikian, ibu, ayah, kerabat, saudara, guru, para pemimpin, guru-guru kami, anak-anak kami, tetangga kami, keluarga sanak saudara kami yang telah wafat dalam keadaan demikian, ampuni dosa beliau, ampuni dosa beliau, ampuni dosa beliau, terima amal ibadah beliau, tempatkanlah beliau selayaknya orang-orang yang beriman. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Muliakan beliau fid dunya wal akhirah. Jaga keluarga kami ya Rabb, suami kami, istri kami, anak keturunan kami. Di antara kami yang belum memperoleh jodoh, pertemukan jodoh yang bisa membimbing perkara dunia akhirat kami. Di antara kami yang sudah berumah tangga, anugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Jadikan anak keturunan kami soleh dan solehah, bagus rezekinya, bagus jodohnya, bagus lingkungannya, bagus kehormatannya, bagus ilmunya, bagus amalnya, bagus imannya, bagus ketakwaannya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana minas shalihin. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jangan Engkau panggil nyawa kami dalam tubuh jasad ini sebelum Engkau panggil diri ini untuk bisa menjadi tamu-Mu. Ya Allah, izinkan dan perkenankanlah kami untuk bisa memandang Ka'bah. Kami bisa tawaf, kami bisa sa'i, kami bisa bertahalul, bahkan kami bisa menunaikan ibadah umroh dan haji. Kami bisa wukuf di Arafah, kami bisa melontar jumroh, kami bisa berkurban dan memotong hingga tahalul kedua, hingga memperoleh ibadah haji yang Kau terima, tak lain balasannya adalah syurga. Ya Allah, bukan hanya itu, perkenankanlah diri ini berdoa, bukan hanya dalam majlis ini, tapi perkenankan dan hadirkan diri ini berdoa berada di raudhah, taman-taman syurga-Mu, di samping makom baginda Nabi-Mu. Kami bisa sujud, kami bisa meneteskan air mata, hingga lisan ini bergetar mengucapkan kalimat salam. Assalatu wassalamu alaika ya Safatullah, assalatu wassalamu alaika ya Khalilullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika kullu jami'an. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berjamaah ayah bunda kita baca sholawat. Ya Nabi salam, salam, salam alaika ya Rasulullah. Akui kami sebagai umat-Mu ya Rasul. Ya Allah, sampaikanlah salam kecintaan dan rindu kami yang begitu berat kepada kekasih-Mu. Perkenankanlah kami bisa berjumpa di taman-taman syurga. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada kekasih-Mu. Ya Nabi salam alaika, wahai Rasulullah. Ya Rasul salam, akuilah kami sebagai umat-Mu. Perkenankanlah kami bisa mencium tangan-Mu, kami bisa menatap wajah-Mu kelak di yaumul qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sampaikan salam kami, doa yang terbaik untuk saudara-saudari kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslim wal muslimin wal mujahidin, Allahumma salim ikhwanana fi Palestin, fi Ghouta Suriah, fi Gaza, fi Irak, fi Iran, fi Rohingya Myanmar, fi Burma Afrika Tengah, fi Filipina, fi Yaman, fi Iran, fi Somalia, fi Kashmir India, fi Uyghur Cina, wa fi khususan Allahumma barik lana fi baladina khususan Indonesia daulatan mustaqilah. Tolong saudara-saudari kami ya Rabb di seluruh muka bumi-Mu ya Rabb. Tolong saudara-saudari kami bisa hikmat dan nikmat berdoa dalam majlis ini. Tapi banyak saudara-saudari kami yang terbunuh, banyak saudara-saudari kami yang dibantai, bahkan saudara-saudari kami dibakar, bahkan diusir dari kampung halamannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma anzilis sakinata, Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wal israili wa syatit syamlahum wa farik jam'ahum. Allahumma wafiqil muslimin fi kulli makan, Allahumma wafiqil muslimin fi kulli zaman, wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qurbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Binyatin ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak bicara, banyak salah, tentu pribadi saya mohon dimaafkan lahir batin. Benar manfaat semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.